Hai semuanya, kali ini kita akan membahas masalah penting yang sering terlupakan, yaitu kenapa sih polisi seringkali mengabaikan metode ilmiah dalam penyelidikan kejahatan. Kita semua pasti ingin keadilan ditegakkan kan? Bayangkan, sekelompok remaja dituduh melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan, padahal rekaman CCTV menunjukkan mereka tidak berada di tempat kejadian. Hal ini benar-benar terjadi di Tasikmalaya loh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Scientific Crime Investigation atau SCI itu? Sederhananya, SCI adalah penggunaan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti. Mirip seperti forensik, analisis DNA, dan teknik ilmiah lainnya untuk mengungkap kejahatan. Yang menjadi masalah, meskipun sangat penting dan diatur oleh hukum, SCI seringkali diabaikan. Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena kurangnya kemampuan beberapa polisi. Banyak yang belum terlatih dengan baik dalam metode ilmiah ini. Coba bayangkan menjadi seorang detektif yang harus memecahkan kasus dengan cepat. Tekanannya pasti besar kan? Jadi daripada mengikuti metode SCI yang teliti, mereka mungkin mengambil jalan pintas agar kasus cepat selesai. Ketergesa-gesaan ini bisa berujung pada kesalahan vonis. Bicara soal hukum, sebenarnya hukum di Indonesia sudah mendukung SCI. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga Peraturan Kepolisian, CI seharusnya menjadi bagian dari prosesnya. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Menurut Pak Bambang Rukminto dari Lembaga Studi Keamanan dan Strategis, kelalaian ini seringkali disebabkan oleh arogansi dan kurangnya akuntabilitas. Polisi memiliki kekuasaan besar dengan pengawasan yang minim, sehingga mudah untuk mengesampingkan SCI. Ibu Erni Rahmawati, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, menambahkan bahwa SCI membutuhkan pelatihan yang menyeluruh dan dana yang cukup. Tanpa itu, sulit untuk menerapkan SCI secara efektif. Selain itu, ada masalah sistemik. Polisi seringkali ditekan untuk mencapai target penyelesaian kasus yang tinggi. Urgensi ini dapat mengorbankan kualitas penyelidikan. Alih-alih berfokus pada bukti ilmiah yang kuat, mereka mungkin mengandalkan pengakuan cepat, bahkan terkadang diperoleh melalui paksaan. Ibu Erni juga menyoroti dampaknya pada orang yang tidak bersalah, terutama anak di bawah umur. Kesalahan vonis dapat menyebabkan konsekuensi sosial dan psikologis yang parah. Bayangkan dituduh sebagai penjahat padahal tidak. Hal ini bisa menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Lalu, apa solusinya? Para ahli menyarankan pelatihan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap metode SCI. Intinya adalah pergeseran dari model kontrol kejahatan yang berfokus pada kecepatan ke model proses hukum yang mengutamakan penyelidikan yang menyeluruh dan adil. Singkatnya, meskipun SCI adalah alat yang ampuh untuk menegakkan keadilan, efektivitasnya bergantung pada implementasi dan akuntabilitas yang tepat. Sudah saatnya kita mendorong pendekatan yang lebih ilmiah dalam penyelidikan kriminal untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah update dan teruslah belajar.